Puji Tuhan, saudara, saat ini dalam kesempatan yang sangat diberkati oleh Tuhan, oleh kemurahan Tuhan, kita akan menikmati pelajaran Roh Kudus yang begitu penting bagi perjalanan gereja Tuhan. Sebab Yesus sendiri mengatakan bahwa adalah lebih baik aku pergi meninggalkan kamu, supaya Dia mengirimkan kepada kita Roh Penolong, yaitu Roh Kudus yang akan menyertai perjalanan umat-Nya. Nah, oleh sebab itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita lebih dalam memahami siapa Roh Kudus dan apa perannya dalam perjalanan iman kita sebagai orang Kristen, baiklah kita menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, sebab Dialah sendiri pribadi Allah Roh Kudus, kiranya hadir dalam setiap sesi kita, sehingga pelajaran ini atau sesi ini tidak akan berlalu begitu saja, tetapi Dia peran utama, yaitu Roh Kudus yang akan bekerja dalam hidup kita, karena Dia pribadi. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur oleh kemurahan Tuhan kami dimampukan untuk mendapatkan kasih setia Tuhan melalui pelajaran Roh Kudus ini, sehingga kami sadar Bapa, kami perlu penolong itu, sebab kami tidak mampu dengan kekuatan kami sendiri. Tubuh kami lemah Tuhan. Kami rindu melakukan firman-Mu. Kami rindu lebih dekat kepadamu. Kami rindu hidup dalam kekudusan-Mu. Kami rindu hidup dalam kebenaran-Mu. Tapi kami sadar kami tidak mampu. Oleh sebab itu Tuhan, hanya penolong itulah yang memampukan kami. Pimpinlah dalam setiap sesi pelajaran Roh Kudus ini, agar setiap kami yang mendengar diberkati melalui lawatan Allah sendiri, melawat kami sebagai umat Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Roh Kudus adalah oknum ketiga dari lembaga Trinitas Kealahan. Pokok ajaran tentang oknum Roh Kudus dan pekerjaannya menjadi salah satu pokok yang sangat menarik untuk dibicarakan. Gereja yang dinamis dan bergerak terus dalam pertumbuhan tidak pernah menjadi jemu dan selalu ingin semakin bertumbuh mendalam dalam pengenalan oknum ketiga dari Allah. Mengapa? Sebab doktrin itu tidak statis, tetapi Roh Kudus memberikan iluminasinya sehingga semakin membukakan kehendaknya kepada gereja. Bahkan Alkitab menjelaskan bahwa para malaikat sekalipun ingin mengetahui semua rahasia ilahi yang diberitakan oleh hamba-hamba Tuhan yang diurapi oleh Roh Kudus. Kita dapat baca itu dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-12 menuliskan demikian. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Apabila berbicara tentang Roh Kudus, sudah tentu tidak terlepas dari gereja Tuhan. Sebab gereja dan Roh Kudus bagaikan rumah dan penghuninya. Bukanlah rumah dalam arti yang benar bila tidak ada penghuninya.
Demikian tentang gereja Tuhan, bukanlah gereja dalam arti yang sesungguhnya tanpa peranan Roh Kudus. Gereja tanpa Roh Kudus adalah sama nilainya dengan lembaga organisasi sosial masyarakat biasa. Gereja bukanlah lembaga dimensi dunia, tetapi gereja adalah Tuhan Kristus sebagai lembaga ilahi, menjadi sarana Yesus Kristus kepala gereja menyalurkan perkara rohani, yakni kehendak ilahi. Itu kita dapat dalam Efesus pasal yang pertama. Kita lihat dalam Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-22 dan 23. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Kematian Kristus atau kematian Yesus sebagai penebus dosa isi dunia adalah hasil kasih karunia yang terdalam dari Allah sesungguhnya. Kasih karunia itu tidak dapat dipahami oleh akal manusia, sehingga tidaklah mungkin manusia mampu mengenal dan mengerti anugerah kemurahan yang terbesar dari Allah. Roh Kuduslah yang memberikan kemampuan sehingga dunia dapat mengerti dan mengenal perbuatan supranatural tersebut. Kita lihat dalam 1 Korintus pasal 12. 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-10 sampai 12. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Itu ayat yang ke-11. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Ya, demikian karya dari Roh Kudus. Kita dapat memahami kasih karunia itu yang tidak dapat ditangkap dengan akal manusia. Tanpa peranan pekerjaan Roh Kudus, sesungguhnya tidak seorang pun yang mampu mengenal dan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kematian Tuhan Yesus di kayu salib tidak dipahami oleh orang Yahudi, sehingga penyembelihan binatang berjalan terus. Kematian Yesus Kristus sebagai domba sembelihan untuk tebusan dosa isi dunia menjadi tidak berfaedah apabila tidak ada peranan pekerjaan Roh Kudus. Mari kita buka dalam 1 Korintus pasal 12. 1 Korintus pasal 12 ayat yang ketiga. Kita lihat di ayat yang ketiga. 1 Korintus pasal 12 ayat yang ketiga. Firman Tuhan menuliskan demikian, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Kisah Para Rasul pasal 2
Roh Kudus telah dicurahkan ke atas bumi dan mendiami gerejanya, yaitu orang-orang percaya yang membuka diri bagi oknum ketiga dari Allah. Dan pada saat itu orang-orang percaya resmi menjadi gereja Tuhan atau tubuh Kristus. Roh Kuduslah yang menjadi kriteria untuk menjadi satu gereja yang hidup, sehingga gereja selain dimensi organisasi juga berdimensi organisme tubuh Kristus. Dan sejak kenaikan Kristus ke surga dan dicurahkannya oknum Roh Kudus dan membaptis serta memenuhi murid-murid di kamar loteng Yerusalem sampai kepada kedatangan Yesus Kristus kedua kali, gereja telah berada di bawah otoritas Roh Kudus. Karena itu semua kemuliaan perjanjiannya tergantung bagaimana gereja Tuhan membuka diri ke dalam intervensi oknum dan pekerjaan Roh Kudus. Kita buka dalam Yohanes pasal 16. Yohanes pasal 16. Ayat yang ke-7. Firman Tuhan menuliskan demikian. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsapkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman, dan seterusnya. Di situ dikatakan bahwa betapa pentingnya kenaikan Yesus Kristus ke surga supaya Roh Kudus dapat datang ke atas muka bumi. Firman Tuhan katakan, namun benar yang kukatakan kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu supaya aku pergi, sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apabila kita merenungkan perkataan Tuhan Yesus tadi tentang lebih berfaedah jikalau Yesus pergi ke surga supaya Roh Kudus itu diutusnya ke muka bumi. Pernyataan tersebut mengandung perenungan teologis bahwa kehadiran oknum serta pekerjaan Roh Kudus lebih berfaedah bagi orang percaya daripada kehadiran Yesus terus-menerus di muka bumi. Salah satu kefaedahan telah diuraikan di atas, bahwa Roh Kuduslah yang memberi kesanggupan ilahi sehingga manusia dapat terbuka hatinya. Sekali lagi, Roh Kuduslah yang memberi kesanggupan ilahi sehingga manusia dapat terbuka hatinya untuk mengenal dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat isi dunia. Kita sudah baca tadi dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 10 sampai 12. Kefaedahan utama lainnya kita akan menemukan dalam pembahasan berikut. Tuhan terus menyertai kita, Tuhan terus membela kita, Tuhan terus beserta dengan kita melalui kehadiran Allah Roh Kudus dalam hidup saudara dan saya. Sampai jumpa pada sesi kedua. Tetap dalam penyertaan Allah Roh Kudus dan izinkan Dia berkarya dalam hidup saudara dan saya.